Live Dungeon, MMORPG gratis tempat pemain berlomba untuk mencapai lantai terendah. Sutomu Kyoutani, yang tinggal sendirian di apartemennya, saat ini sedang mencoba membuat karakter dengan nama yang sama menggunakan 5 laptop miliknya. Dia menatap 5 layar sambil meminum jelo secara bersamaan. Karakter pertama yang dia pilih adalah seorang tabib. Kemudian datanglah tank, penyerang, semuanya telah mencapai batas level. Terakhir, dia telah menciptakan satu karakter lagi, tangki ajaib, yang juga akan segera mencapai batas level. Karena game ini merupakan dungeon crawler berbasis level, juga MMORPG, maka wajar saja jika kamu akan membuat party dengan pemain lain. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya membuat sendiri dengan guild, teman, atau bahkan orang asing, dan menjelajahi ruang bawah tanah. Namun, tren zaman kejam, dan Live Dungeon, yang diluncurkan sekitar 7 tahun yang lalu, akan berhenti beroperasi pada bulan Januari. Ini adalah game yang pertama kali dimainkan Sutomu sejak dia masih di sekolah menengah ketika dia pertama kali menguasai komputer. Selama sekitar 6 tahun Sutomu memainkan permainan ini, dan dia merasa cocok untuk menghias ujungnya. Dia mulai berpikir. Menangkap level terbawah sendiri, Sutomu sering memimpikannya. Namun, Live Dungeon adalah MMORPG. Ini pada dasarnya adalah hukum bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan permainan solo. Jadi, dia membeli laptop bekas, dan meminjam 3 laptop tambahan dari teman dan senior universitas. Intinya, untuk game yang dibuat 7 tahun lalu, persyaratan spesifikasinya sangat rendah, jadi tidak akan ada masalah dengan bermain di laptop usang. Selesai. Setelah memastikan bahwa level karakter terakhir telah mencapai batas level, dia membuang minuman jelo kosongnya ke tempat sampah. Kemudian, memberikan segalanya, saya menamparkan tangan saya dan mengarahkan jari saya ke atas, melakukan tarian kemenangan. Dari titik ini, ia akan mulai mendistribusikan salah satu kesenangan sejati dari Live Dungeon di sekitar game yang ada. Game ini memiliki fungsi yang dapat memberikan pembersihan Dungeon di dalam game. Para dewa yang mengendalikan ruang bawah tanah telah menerapkan fitur yang memungkinkan mereka melihat manusia bertarung. Selain itu, fitur tersebut telah diperbarui dan dapat didistribusikan di internet, dan itu sukses besar di forum. Namun, Sutomu berusaha untuk mendistribusikannya hanya di dalam game. Server ini biasanya memiliki bot yang selalu aktif, tetapi itu tidak masalah. Meskipun didistribusikan secara online, masih jelas bahwa itu akan dikritik habis-habisan. Baiklah, mari kita mulai. Menarik dirinya bersama, Sutomu mengencangkan wajahnya dan menghubungkan setiap karakternya ke server. Dengan ucapan terima kasih sebelumnya, dia memasukkan formulir yang diperlukan di obrolan pesta dan melamar ke pesta. Peran dalam sebuah pesta dibagi menjadi 3 dalam game ini. Pertama menjadi tank perisai, selanjutnya menjadi penyerang attack, dan yang terakhir adalah penyembuh pemulihan. Sutomu adalah tank fisik, tank ajaib, penyerang fisik, dan penyerang sihir, dan bahkan telah menyelesaikan permainan di bawah peran pemulihan. Di ruang bawah tanah, lingkungan berubah terutama setiap 10 level, dengan level terendah adalah level ke-100. Di sana, bos terakhir, seekor naga tunggal, muncul. Di balik spesifikasi omong kosong ada juga penjara bawah tanah rahasia, tetapi sangat sulit sehingga satu orang yang mengoperasikan 5 mesin tidak dapat membersihkannya, seperti yang diharapkan. Jadi, usahanya ditujukan untuk membersihkan semua ruang bawah tanah dalam daftar. Rencana pembersihan Dungeon sedang dikerjakan selama semua penggilingan, tetapi ini adalah pertama kalinya untuk pertempuran yang sebenarnya. Nah, jika dia memanfaatkan sepenuhnya liburan musim panasnya, dia seharusnya bisa melakukannya, pikirnya sambil menekan tombol enter. Lantai 1-10 adalah grasslands, 11-20 hutan, 21-30 adalah rawa. Dari 31 hingga 40 adalah wilderness. Efek racun di lantai ini cukup canggung, tapi itu bisa diatasi dengan mendorong gori level. Soalnya pantai-pantainya dari lantai 41 sampai lantai 50. Untuk mengalahkan klub cangkang, bos di sini perlu mengambil tindakan untuk mencegahnya menyelam ke tanah. Dia berteori bahwa memotongnya sebelum menyelam akan berhasil, tetapi sulit untuk melakukannya sendiri, jadi perlu beberapa langkah di depan gerakannya. Ada 3 pola gerakan yang berubah sesuai dengan rasio kekuatan fisik, dan jika Anda mengetahuinya, itu belum sepenuhnya pulih, sehingga Anda dapat dengan mudah menjatuhkannya. Jika Anda jatuh dari jurang di lantai 51 hingga 60, Anda akan langsung mati. Itu sebabnya penuh dengan jebakan dan gerombolan musuh. Namun, jika Anda memberi pesta keajaiban angin, Anda dapat menonaktifkannya.
Sutomo juga berusaha untuk tidak ketahuan oleh naga yang terbang tinggi di atas permukaan. Bos lembah adalah naga api. Jika Anda tidak memiliki item terbang, itu hanya akan terus terbang di atas Anda dan menyemburkan api. Tapi, jika Anda memiliki serangan jarak jauh, Anda dapat melemahkan sayapnya dan membawanya lebih dekat ke tanah, di mana pertempuran akan mudah dimenangkan. Dari lantai 61 hingga lantai 70, medannya adalah vulkanik. Banyak kematian instan terjadi pada tingkat ini, dan tindakan anti panas adalah suatu keharusan. Penting untuk mempersiapkan peralatan pelindung panas. Saat berenang di lava, bos memercikkan lava, langsung membunuh Anda, tetapi mereka tidak memiliki masalah karena mereka kebal terhadap api. Lantai 71-80 adalah lapangan bersalju. Tidak terlalu menakutkan di sini jika Anda memiliki tindakan anti beku, namun, ada tempat bernama Onimon yang memiliki musuh ikan dalam jumlah tak terbatas yang dikenal sebagai Setsurou. Sangat sulit untuk menangani jumlah musuh ini dengan hanya satu pemain yang mengendalikan 5 unit. Ini juga merupakan tempat di mana Sutomu paling dalam bahaya. Ketika dia akhirnya bisa menerobos, Sutomu bisa melihat tembakan yang jelas. Dia bisa melihat akhir pertandingan. Di lantai 81 hingga 90, para malaikat para dewa yang menciptakan penjara bawah tanah, iblis yang mengaku sebagai malaikat, dan malaikat yang jatuh oleh iblis dan jatuh ke mayat hidup adalah gerombolan musuh utama. Penanggulangan untuk kebingungan dan kondisi implisit juga penting. Bos pada akhirnya adalah malaikat tertinggi. Tersirat dari kondisi bahwa sihir dinonaktifkan dalam kisaran atribut suci dan gelap, itu terutama dikenal untuk membunuh penyembuh, dan biasanya tergantung pada keterampilan penyembuh untuk menghindari atau mencegah serangan bos. Dari lantai 90 adalah kastil tua. Pintu masuk terbuka dengan melengkapi drop boss dari level sebelumnya, armor dan senjata. Di dalam kastil tua keluar semua gerombolan musuh sebelumnya yang telah muncul sejauh ini. Level ke-100 seperti arena, dan jika Anda mengalahkan satu-satunya naga di dalamnya, Anda akan membersihkan ruang bawah tanah. Sejumlah gelang serangan jarak jauh untuk memotong daya tahan armor senjatanya, karena armor senjata berkurang setiap kali Anda menyerangnya. Resistensi sihir juga tinggi dan penyerang terbunuh, tetapi karena atribut suci yang diperoleh pemain, mudah untuk dilewati. Karena penyembuh juga dapat berpartisipasi dengan menyerang bos, tidak ada kekurangan daya tembak. Banyak yang terjadi. Saya terjun ke ruang bawah tanah solo untuk pertama kalinya, dan menyelesaikannya dengan mengagumkan. Ketika Anda mati, beberapa peristiwa terjadi di area respawn Anda saat semuanya berubah menjadi merah. Hah, tidak banyak yang bagus di sini. Tidak, sebenarnya ada beberapa hal yang baik untuk keluar dari ini. Heller cukup menyenangkan karena saya masih ingat cara memainkan peran, dan tank dan penyerang menyenangkan karena beberapa alasan berbeda. Kemudian, ada orang-orang yang bertepuk tangan di tengah alun-alun. Tidak ada label nama, NPC. Orang ini tidak seharusnya keluar sampai penjara bawah tanah dikalahkan. Memikirkan itu, Sutomo membuat beberapa gerakan pada 5 karakter, membuka setiap obrolan pribadi mereka. Selamat telah mengalahkan Solo Dungeon. Ayo berikan padamu. Gerakan tangan dari NPC mengiringi obrolan. Sutomo berhenti memikirkannya. Saya segera datang dengan alasan sendiri. Sudahkah saya menemukannya? Bahkan jika seseorang yang jarang memainkan Live Dungeon melihat pergerakannya, mungkin mereka bisa menebak bahwa itu adalah pemain tunggal. Namun, orang ini tidak memiliki name tag, dan hanya ada kata bot ketika melihatnya. Mungkin dia admin. Ini adalah sistem yang agak pintar dalam hal ini. Meskipun prestasinya tidak diketahui, Sutomo menulis tentang itu di forum, dan dia mungkin menerima hadiah dari admin. Saya menerima undangan dari Tuhan. Begitu dia menerima item itu, komputernya mulai berkedip dengan penuh semangat. Hah, apakah itu jatuh? Pada saat itu, kesadaran Sutomo dimatikan seperti mematikan laptop. Sebuah kastil yang telah hilang dari ingatan orang-orang. Sutomo terbangun di arena kastil yang terlupakan. Ini. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia menemukan itu sangat mirip dengan lantai 100 Live Dungeon. Apakah ini mimpi? Melanjutkan pikirannya, Sutomo berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Dia melihat dirinya sendiri, hanya untuk terkejut menemukan dia mengenakan celana kulit merah. Di bagian atas tubuhnya ada jubah hitam dengan rantai panjang. Dia bahkan tongkat dengan kristal hitam dan sepatu bot coklat. Wow, tingkat ingatanku sangat tinggi. Aku bahkan menembakkan sihir. Saat dia mengangkat tongkatnya dan mengambil berbagai pose, raungan yang bergema sampai ke bagian bawah perutnya bergemuruh. Sutomo jatuh, dan melihat ke langit berawan untuk melihat apa itu.
Pada awalnya, benda hitam kecil muncul di langit jauh. Sepertinya itu semakin besar dan lebih cepat saat jatuh padanya. Dengan telinga tertutup, mendengar lebih banyak raungan seperti sebelumnya, Sutomu berdiri untuk menghindari apapun yang membuat suara itu. Dia menggerakkan kakinya yang berat dan berlari. Kemudian, sesuatu yang besar turun di tengah arena, meniupkan angin ke segala arah. Mata yang busuk, tubuh naga purba bernanah dengan beberapa lubang di dalamnya. Sutomu kewalahan oleh ukuran makhluk itu saat dia berbaring di tanah dengan gemetar. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Bahkan saat dia menggertakkan giginya, dia pikir itu pasti mimpi. Sutomu sering diberitahu bahwa untuk menguji apakah Anda sedang bermimpi atau tidak, Anda dapat menggenggam tanah dan membiarkannya jatuh dari tangan Anda. Merasakan aliran tanah dari telapak tangannya, dia menyimpulkan ini mungkin bukan mimpi. Dia didominasi oleh pemikiran seperti itu. Naga kuno yang bernanah itu memutar rongganya yang tak bermata. Kemudian, saat membawa tubuhnya lebih dekat ke tanah, ia menghembuskan napas ke lantai. Napas muntah merusak semua yang disentuhnya. Sutomu, yang masih tidak bisa bergerak, mengambil napas dengan kekuatan tsunami. Begitu napas menyentuhnya, dia mulai meleleh seperti pati dan sirup. Dalam sekejap mata, pergelangan tangannya jatuh. Ah! Rasa sakit menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah setiap bagian digigit oleh sekelompok besar serangga. Tubuhnya jatuh seperti berada di rawa. Wajahnya juga terkena nafas dan mulai membusuk, kehilangan penglihatan, pendengaran dan penciuman. Hanya ada rasa sakit. Rasa sakit itu mulai menghilang dari Sutomu. Tubuh Sutomu menjadi partikel cahaya redup dan menghilang dari arena kastil tua. Yang tersisa hanyalah naga, dan perlengkapan yang dikenakan Sutomu.